ini. Tapi Budi, saya akan tanya-tanya lagi. Mungkin ini sedikit privasi. Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Tapi bu, siapa nama bu? Dengan ibu Kalkata dok. Umur berapa bu? 25 tahun. Pekerjaan bu? Sebagai tukang cuci dok. Status bu? Sudah menikah. Punya anak bu? Iya, 3 orang. Riwayat pendidikan tak? SD dok. SD dok. Apa keluhan bu? Nyeri dok. Bagaimana itu nyeri bu? Di lutut kiri kanan. Berarti keduanya bu? Iya. Sejak kapan nyerinya bu? Sejak setahun yang lalu dok. Selama setahun itu sakitnya terus menerus atau hilang timbul? Hilang timbul dok. Sejak kapan kita rasa terlalu nyeri atau semakin berat nyeri? 2 bulan dok, 2 bulan terakhir. Nyerinya itu menjalar atau menetap? Menetap dok. Dari skala 1 sampai 10 berapa besar yang kita rasakan nyerinya? 9 dok. Apa kegiatan yang kita lakukan yang bikin parah nyerinya itu? Kalau jalan dok, kalau bekerja juga, terutama saat jongkok itu. Jadi kegiatan apa yang bikin ringan nyerinya itu bu? Kalau istirahat dok dan minum obat. Sakit yang sama bu? Pernah dok. Kalau sakit yang lainnya bu? Pernah dok waktu saya jatuh terpeleset dan ini lututku tertumpul di lantai. Kapan itu kejadiannya bu? Setahun yang lalu dok. Jadi ini pekerjaan tak sebagai tukang cuci sejak kapan itu bu? 20 tahun yang lalu dok. Kita pergi berobat setelah itu bu? Tidak dok. Ada riwayat penyakit keluarga tak bu? Ini terkait sakit tak bu? Pernah kita datang berobat sebelumnya bu? Tidak dok. Jadi obat yang kita maksud tadi kita dapat di mana bu? Di warung dok. Obat apa itu? Selamat. Tapi bu, mohon maaf kalau pertanyaanku sedikit privasi. Konsumsi alkohol bu? Tidak dok. Kalau merokok? Tidak. Maaf bu, tidak pernah kita jangkit narkoba atau penyakit seksual? Tidak ada. Riwayat alergi kita? Tidak ada dok. Tapi bu, ini saya akan ulang pertanyaan saya tadi. Tapi bu, keluhan saya itu nyerinya itu pada lutut kiri dan kanan sejak 1 tahun belakangan ini. Kadangnya itu menetap, skalanya itu pada angka 9. Kegiatan yang memperparah itu pada saat berjalan dan bekerja, terutama saat jongkok. Kita pernah terpeleset dan lutut ibu tertumpul di lantai. Kejadiannya sejak 1 tahun yang lalu dan ibu menjadi tukang cuci sejak 20 tahun yang lalu. Kita konsumsi yaitu asam efenamat. Untuk memastikan penyakit ibu ini, saya akan melakukan pemeriksaan vital, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Tapi dok, mau gak tanya, bisa dijelaskan sama penyakit itu dok? Kalau yang itu bu, insya Allah bu, tetapi tidak sepenuhnya sembuh bu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar hilang itu nyerinya bu. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah saja ibu, karena kuasanya Allah untuk menyembuhkan. Ya dok. Terus kira-kira ini tidak dioperasi gitu? Kalau dari hasil pemeriksaannya, peradangan yang ada di lutut itu tidak kronik dan tidak membatasi aktivitas tak, insya Allah tidak bu. Tetapi jika iya, dapat dilakukan operasi kecil. Sabar dan banyak berdoa anak ibu di. Ya dok, maksudnya dok. Tapi bu, setelah saya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu, tekanan darah ibu 120/80 mm air laksa, nadi ibu 88 kali per menit, pernapasan ibu 20 kali per menit, dan suhu ibu 36,8 derajat Celcius. Dan status gizi ibu yaitu berat badan ibu 68 kg dan tinggi badan ibu 152 cm. Tapi bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada lutut ibu. Yang pertama, tapi bu bisa berjalan ke Kita akan melihat cara jalan pasien saat berjalan. Kita lihat saat pasien swing dan stance. Normalnya stance kaki menapak 60% dan swing kaki akan mengayun 40%. Di sini kita akan menemukan adanya kehilangan fungsi atau fungsi lesak. Pada Budi, selanjutnya ibu dapat berbaring telah di tangan memakai handscoon. Pada Budi, saya bisa angkat baginya sedikit. Sini kita akan melihat keselarasan dan bentuk kedua lutut pasien dan observasi adanya atrofi pada otot quadriceps. Lihat di bagian yang cekung sekitar patella, bengkak
di sendi lutut dan kantung suprapatellar. Dan kita akan melihat apakah adanya bengkak di sekitar lutut. Jadi pada hasil pengamatan di sini terdapat adanya kelainan bentuk atau deformitas, atrofi otot atau muscle wasting, dan pembengkakan pada sendi lutut atau swelling. Saya akan melakukan palpasi pada tempat yang terdapat nyeri untuk menilai tingkat atau skala nyeri yang dirasakan pasien dan nyeri tekan pada pasien. Kemudian kita akan mempalpasi bagian condylus lateralis femoris dan condylus medialis femoris, begitupun sebaliknya. Kemudian pada meniskus medial dan meniskus lateral, begitupun sebaliknya. Kemudian pada ligamentum kolateral medial dan ligamentum kolateral lateral, begitupun sebaliknya. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada patellofemoral compartment, yaitu tendon patella dan tuberositas tibia, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada bursa prepatella dan bursa anserina. Kita dapat merasakan jaringan lunak pada bagian pinggir patella. Tujuannya yaitu untuk menilai apakah ada bengkak atau rasa panas di antara jaringan. Dan di sini kita merasakan adanya pembengkakan dan bagian lutut yang merasa panas. Selanjutnya kita akan melakukan range of motion. Yang pertama yaitu gerakan fleksi, ekstensi, gerakan rotasi ke internal, dan gerakan rotasi ke eksternal. Begitupun sebaliknya. Tujuan dilakukan hal tersebut yaitu untuk menilai adanya krepitasi. Selanjutnya yaitu special test. Untuk melihat adanya efusi pada lutut atau patella, kita melakukan bulk sign, yaitu untuk memastikan dan melihat adanya penumpukan cairan pada bursa patella. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu the balance sign, untuk menilai adanya cairan yang memasuki ruangan di sebelah patella. Selanjutnya yaitu Balakemen sign patella, untuk menilai efusi yang besar dan melihat gerakan cairan kembali ke kantong supra. Setelah dilakukan tes tersebut, kita melihat adanya penebalan sinovial yang positif. Selanjutnya yaitu tes maneuver. Yang pertama yaitu McMurray test, untuk menilai ada tidaknya robekan pada meniskus lateral atau medial. Oke. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya yaitu stress test, yaitu untuk menilai adanya kelainan bentuk pada ligamentum lateral kolateral. Begitupun sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu varus stress test, untuk menilai adanya kelainan bentuk dari ligamentum kolateral medial. Begitupun sebaliknya. Tes tersebut untuk menilai keterbatasan pergerakan. Pada Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan pada Ibu. Pada Ibu, silakan bangun. Terima kasih Bu. Sama dong. Setelah saya mendiagnosa penyakit Ibu itu osteoartritis dengan diagnosis banding rheumatoid arthritis dan gout arthritis.